Ini depan. Yai Haji Pimpinan Pesantren An-Najah, Yai Haji Tubagus Mujah, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adikku sekalian. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas keluangan waktu Abinjah dan para santriwan dan santriwati. Malam ini sebetulnya malam pengajian rutin di Afani yang keempat ya, yang keempat. Jadi udah berjalan 3 kali di perumahan Afani, dan yang keempat ini kita sudah lama kan ya, dari Ramadan itu udah lama nih, pada kangen kayaknya bapak-bapak sama ibu-ibu sama adik-adik sekalian nih. Jadi kita untuk mutusin untuk silaturahmi ke sini sekalian pengajian bulanan. Jadi nanti untuk acaranya kita tausiah nanti akan disampaikan oleh Abinjah, dan selanjutnya kita langsung makan dan menutup doa ya Bu. Kiranya mungkin sambutan dari kami cukup. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi raji ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati teman-teman sahabat jamaah dari perumahan Afani, baik bapak-bapak,
dan juga ibu-ibu serta anak-anakku sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, para santri, santriawan dan santriawati, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih dapat diberikan sehat, panjang umur, diberikan waktu untuk berbuat kebaikan, mencari keridhoannya. Solawat teriring salam tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, khusus Bapak Yudi yang telah mewakili teman-teman dari APANI. Apa yang disampaikan tadi memang itu adalah isi buah hati saya, karena 3 bulan berturut-turut kita ada di komplek APANI, perumahan APANI. Kemarin sebelum waktu di rumah Arif kemarin ya, sebenarnya saya di hati bersama teman-teman bulan ini memang pengen mengadakan di sini gitu. Belum itu saya lontarkan, ternyata Pak Yudi sudah mendahuluinya. Bulan depan Nabi minggu ini, maksudnya malam ini di An-Najah saja gitu. Jadi alhamdulillah, sebelum saya menyampaikan keinginan saya, teman-teman dari APANI sudah punya rencana yang sama. Terima kasih atas kunjungan silaturahminya yang terus kita bina, kita jalin. Mudah-mudahan persaudaraan, pertemanan, persahabatan ini terus berlanjut ya. Mudah-mudahan saja setelah kita artinya semakin lama semakin tua, mungkin saja kita sudah tidak ada, kebaikan-kebaikan ini akan dilanjutkan, diteruskan kepada anak cucu kita. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, terima kasih atas kunjungannya. Dan kita sekarang ada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan kelahirannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kalau hidup ini mencontoh orang yang baik, itu akan menjadi keuntungan orang yang mencontoh kehidupan orang yang baik. Hak hidup harus mencontoh, harus punya idola. Karena akhlak yang paling sempurna di antara manusia, akhlak yang paling bagus di antara manusia adalah akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling bagus di antara manusia, seluruh manusia yang akhlak yang paling bagus yaitu Nabi kita. Maka apabila kita mencontoh akhlaknya, maka kita akan disukai oleh seluruh orang, oleh semua orang. Lihat, baginda Nabi bukan saja orang yang cinta kepada beliau, senang kepada kanjeng Nabi, bukan saja orang yang beragama Islam, tapi orang kafir Quraisy, ya, orang-orang non-muslim suka kepada beliau. Sukanya bukan karena kepintarannya, sukanya bukan karena yang lain, karena hartanya, sukanya bukan karena tampan dan gantengnya, tetapi suka kepada Nabi dengan akhlaknya. Jadi kita juga, Bapak dan Ibu sekalian, terutama anak-anakku santri, ya, contoh akhlak orang yang bagus.
Karena orang yang punya akhlak bagus akan disenangi oleh orang. Bukan berarti kita pengen dicintai dan disenangi oleh orang. Dan memang kita harus punya akhlak yang bagus. Innama bu'istu li utamima makarima akhlak. Ya kan gitu. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak manusia itu supaya bagus. Anak-anak remaja punya akhlak bagus, orang tua akan suka. Mamahnya akan mencintainya, menyukainya, ayahnya akan menyukainya, temannya akan menyukainya. Kalau punya guru-gurunya akan senang kepada anak muridnya. Karena kenapa? Akhlaknya bagus. Suami seorang kepala rumah tangga punya akhlak bagus akan disenangi oleh siapa? Istrinya. Disenangi oleh ayahnya. Sang istri punya akhlak bagus akan dicintai, disenangi, dibanggakan oleh sang suaminya. Jadi itu akhlak ini memang perlu diterapkan. Kebaikan akhlak ini ya harus punya akhlak yang bagus. Orang saja begini contoh. Orang punya ilmu banyak, ilmunya banyak, tapi akhlaknya tidak bagus, perilakunya tidak baik, maka orang tidak suka. Hartanya banyak, wah, ya. Rumahnya banyak, mobilnya banyak, istrinya satu pak istrinya. Ya. Satu istrinya, satu bukan dua istrinya. Ya. Harta banyak, ya. Mobil banyak, rumah banyak, istrinya satu, kan disukai sama orang. Rumah ngontrak, ya, mobil nggak punya, motor nggak punya, istri dua, ya nggak disukai itu yang begitu, ya nggak? Ya kira-kira gitu ya. Ya. Jadi pokoknya yang paling disenangi oleh seluruh orang itu adalah akhlak yang bagus. Sekalipun hidupnya sederhana, ya kan istilahnya katakanlah ngontrak, makan juga pas-pasan, ya. Tapi dia berakhlak mulia, dia berperilaku baik, wah ini yang bagus, insyaallah. Padahal ilmunya tidak banyak, hartanya padahal tidak banyak, ganteng-ganteng amat juga enggak, cantik-cantik amat juga enggak, sederhana. Tapi dia punya perilaku bagus, kata-katanya bagus, akhlaknya bagus. Inilah ya, orang seperti ini mencontoh, meniru daripada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh yang paling sederhana saja. Ketika orang disakiti oleh orang, dizolimi oleh orang, orang yang punya akhlak bagus tidak akan ia membalasnya. Nih, orang yang punya akhlak bagus seperti itu. Padahal dia dizolimi, padahal ia dirugikan, dihujat ia. Karena dia punya akhlak bagus, kita cerita tentang akhlaknya Nabi. Dia tidak pernah marah. Satu saat Nabi berangkat dari rumah menuju tempat sholat. Ketika di dalam perjalanan, Nabi diludahi. Orang mau menuju ke tempat ibadah. Ya, jangan pun orang Islam, orang apapun kalau menuju ke tempat ibadah, ketika di perjalanan diludahi. Kalau kira-kira ini Bang Arif mau ke masjid, di jalan diludahi orang, diludahi, bagaimana kira-kira? Marah kita ya? Laporan ke Pak RT. RT, benar Pak RT-nya baru. Saya diludahi, saya mau ke masjid, diludahi. Wah, laporan ke Pak RT. Ditindak lanjuti, besok diludahi lagi, laporan lagi, ditindak lanjuti lagi, laporan lagi. Tuh. Lihat Nabi dilempari, diludahi, dilempari dengan kotoran. Nabi selalu
punya wajah membalas dengan senyuman yang indah. Ini akhlak yang bagus, yang seperti ini yang harus kita contoh. Kita belum mampu seperti itu, mudah-mudahan kita berusaha untuk mampu seperti itu. Kenapa orang selalu memperingati kelahiran Nabi? Agar akhlak Nabi ini diceritakan. Anak-anak kita bisa mencontoh, meniru akhlak Nabi. Makanya seorang ayah harus baik, seorang mamah harus baik. Karena kenapa? Mamah dan ayahnya akan ditiru, dicontoh, dilihat oleh anak-anaknya. Kebaikan mama, kebaikan papanya akan menjadi kebanggaan anak-anaknya. Lihat, ada sesuatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah punya musuh yang paling besar. Musuhnya Rasulullah siapa? Abu Jahal. Musuh terbesar Rasulullah, yang memusuhi Rasulullah bukan musuh Rasulullah, tapi yang memusuhi Rasulullah paling besar adalah Abu Jahal. Dengan berbagai macam cara Abu Jahal ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada satu ketika sudah berbagai macam cara, tidak bisa Rasulullah dibunuh. Cara-cara yang paling lembut. Apa? Cara yang paling lembut. Abu Jahal menyuruh antek-anteknya, memanggil antek-anteknya semua, dipanggil, tolong di depan rumah Abu Jahal dibuatkan lubang besar dalam di depan rumah Abu Jahal. Itu proses pembuatan lubang itu lebih daripada 3 bulan. Proses pembuatan lubang. Lubang selesai, besar, dalam, di atasnya dihamparkan pelepah kurma. Pelepah kurma rapih ditimbun dengan tanah yang gembur, agar tanah pasir itu sama dengan tanah yang biasa. Setelah itu selesai, Abu Jahal memanggil para antek-anteknya, tolong datang ke rumah Nabi, bilang kepada Nabi Muhammad, tolong, aku sakit parah. Kata Abu Jahal, aku sakit parah. Sudah berobat ke tabib, sudah berobat ke rumah sakit, ke dokter, ke sana kemari, tidak sembuh-sembuh. Tidak kunjung sembuh, kata Abu Jahal. Alasan, datanglah beberapa orang ke rumah Kanjeng Nabi, mengucapkan salam, wahai Nabi, kami adalah utusan dari Abu Jahal. Abu Jahal sudah sakit beberapa bulan yang lalu, berobat ke sana kemari, tidak kunjung sembuh. Hanya engkaulah yang bisa menyembuhkan Abu Jahal dari segala macam penyakitnya. Abu Jahal memohon engkau datang ke rumahnya untuk mengobatinya. Begitu. Akhirnya kenapa? Akhirnya dengan permintaan antek-antek Abu Jahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari rumah, berkunjung ke Abu Jahal, ingin menyembuhkan penyakitnya Abu Jahal, karena kabarnya Abu Jahal sakitnya parah. Begitu datang di permukaan lubang tadi, jebakan tadi, datang malaikat Jibril alaihissalam memberikan kabar, wahai Nabi, jangan kau lanjutkan perjalananmu, karena di depan kamu ada jebakan yang sungguh membahayakan. Kata malaikat Jibril. Akhirnya Nabi putar balik. Nabi akhirnya tidak jadi pulang kembali. Nabi tidak jauh dari beberapa langkah dari jebakan tadi. Abu Jahal melihat, mengintip dari jendela bahwa Nabi kembali lagi. Abu Jahal dengan tidak sadar memanggil-manggil Nabi. Akhir Nabi dikejar oleh Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal sendiri yang masuk ke jebakan tersebut. Ini menandakan apa? Ibu dan bapak sekalian, ketika kita menjadi orang yang baik, ketika kita akan menjadi orang yang menolong kepada orang,
maka pertolongan itu akan sampai kepada kita. Sekalipun orang itu jahat kepada kita, orang itu zalim kepada kita, tetapi ketika orang itu membutuhkan kita, alangkah baiknya pertolongan itu kita persembahkan, kita berikan, karena orang itu membutuhkan kita. Padahal dia itu zalim, padahal itu dia tidak baik kepada kita. Ini namanya akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya gimana Pak, Ibu sekalian? Abu Jahal masuk ke situ. Rasulullah terus perjalanannya pulang. Begitu Abu Jahal masuk ke jebakan tadi, Abu Jahal minta tolong kepada Ali, tolong aku. Lalu dikasih tambang yang besar. Satu tambang itu ukuran berapa puluh meter, tidak sampai juga, disambung lagi, tidak sampai juga. Begitu sampai, ditarik tambangnya, putus. Ganti lagi tambang, diangkat lagi, putus lagi. Ternyata lubang itu ratusan meter dalamnya. Subhanallah. Akhirnya Abu Jahal tetap tidak bisa diangkat. Tidak bisa diangkat Abu Jahal. Abu Jahal menjerit-jerit, wahai, tolong aku ya Rasul, tolong aku. Tidak ada yang bisa mengangkat aku kecuali engkau ya Rasulullah. Aku akan beriman kepadamu, aku akan beriman kepada Tuhanmu, kata Abu Jahal. Akhirnya Rasulullah didatangi para antek-anteknya, minta pertolongan. Rasulullah dengan penuh kerendahan hati, Rasulullah sampai ke situ. Apa? Ditolong oleh Rasulullah Abu Jahal. Pakai apa Rasulullah? Tangannya dimasukkan, ternyata tangannya semakin panjang. Tangan Rasulullah bisa panjang, bisa ratusan meter tangan Rasulullah. Diangkatlah Abu Jahal dengan tangan Rasulullah. Diangkatlah Abu Jahal dengan tangan Rasulullah, dengan pertolongan Allah, ya, dengan malaikat Jibril diangkat. Begitu sampai ke atas Abu Jahal di hadapan Rasul, apa kata Abu Jahal yang tadinya ingin beriman kepada Allah dan Rasulnya, ingin kembali kepada Allah dan Rasulnya? Apa kata Abu Jahal? Wahai Rasulullah, begitu hebatnya sihir yang ada pada kamu. Jadi dianggapnya Rasulullah mengangkat dengan tangannya itu sihir. Padahal ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibu bapak sekalian, bahwa kejujuran, kebenaran, kebaikan akan mendapat pertolongan. Jadi orang yang baik kepada siapapun, insya Allah kemana kita pun akan berada, akan mendapat pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa. Insya Allah. Hanya ibu-ibu dan bapak sekalian, di dalam mengurus, ya, ayat Al-Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluarga kamu. Jadi yang pertama ditekankan itu bukan keluarga, kita di rumah masing-masing. Kita dulu yang ditekankan, kita harus jaga diri kita daripada sentuhan api neraka. Jangan sampai kita nanti disiksa oleh api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karenanya kita supaya tidak tersiksa dengan api neraka dari mulai sekarang. Ya. Nah, kita lihat sekarang saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang ada di Apani. Kita asalnya tidak tahu beliau dari mana, kita tidak kenal dengan beliau. Tapi sampai saat ini, dari menjelang Ramadan kemarin, selalu, ya, menjaga silaturahmi ke kita, selalu berbagi kepada kita. Ya. Ini mudah-mudahan apa yang dilakukan ini semata-mata karena Allah, nanti akan menjadi pertolongan kita di alam kubur. Amin. Nah, kebaikan terus, kebaikan. Santri ini adalah menjadi toladan buat kalian, ya. Dimanapun kalian berada, ketika kalian diberikan amanah oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, kesehatan itu harus dibagikan, rezeki itu harus berbagi.
Kesehatan harus dibagikan. Iya, kesehatan jangan cuma buat makan, buat tidur, buat makan, buat tidur, buat makan, buat tidur, buat kerja, bukan. Tapi dibagikan. Selagi kita sehat, kita berbuat baik terus, berbuat baik terus, berbuat baik terus. Ya. Setelah kita berbuat baik, jaga kebaikan itu. Seperti kata Imam Abu Lais, mengatakan Imam Abu Lais, man aroda ayan jua min azabil qabri fa alaihi ayyulajima arba'ata asya'a. Kata Imam Abu Lais mengatakan, man aroda, man barang siapa aroda yang berkehendak, ayan jua ia ingin selamat, min azabil qabri daripada siksaan kubur. Jadi kalau kita ingin selamat daripada siksaan kubur, falaihi, maka wajib bagi kita ayyulajima, membiasakan arba'atan asya, 4 perkara. Jadi kalau kita pengen selamat ini, kita harus bisa membiasakan 4 perkara. Yang pertama yang harus kita biasakan apa? Fal muhafizatu ala sholati, menjaga sholat kita. Menjaga inilah yang paling berat. Ya, kita cinta sama istri kita, Arif. Kita cinta sama istri kita, ya. Menjaga kasih sayang inilah yang berat. Ya. Bukan saja kita cinta kepada istri selagi istri kita cantik, selagi istri kita sehat, tapi bagaimana mempertahankan cinta dan kasih sayang ini sampai akhir. Tuh, begitu kira-kira. Ya. Seperti kita tadi. Ya. Kita sholat cepat. Sholat itu 5 menit, 10 menit selesai. Kalau kita melihat tadi keterangan, barang siapa yang sholat berjamaah, maka akan diberikan 27 derajat. Gitu kan? Siapa orang yang sholat berjamaah akan diberikan 27 derajat. Kalau tadi kita sholat isya, Allah mudah-mudahan memberikan 27 derajat kepada kita. Cuma sekarang permasalahannya, bagaimana menjaga 27 derajat sampai subuh, utuh pahala ini. Nah, kebaikan ini utuh sampai subuh. Jangan kita berbicara yang tidak baik, karena berbicara yang tidak baik akan merusak sholat kita tadi. Jangan kita berbohong, karena berbohong akan merusak pahala sholat tadi. Kan? Jangan kita berbuat maksiat, karena berbuat maksiat akan merusak sholat kita tadi. Nah, jadi artinya bagaimana kita mempertahankan kebaikan tadi. Mempertahankan inilah yang agak sulit, ya. Mudah-mudahan Bapak dan hadirin sekalian, kalau kita sudah menanamkan kebaikan itu kita jaga agar kebaikan itu bisa membawa keselamatan buat kita. Amin. Ya, mungkin barangkali Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk pengantar pada acara malam ini, karena kemarin fikih sholat, ya, nanti kita dirubah-rubah, diganti-ganti. Kalau sekarang kita umum, mungkin nanti bulan depan bisa ke fikih sholat lagi. Ya, mudah-mudahan Allah beri sehat pada kita semua. Allah beri panjang umur kepada kita. Allah lancarkan rezeki kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu sekalian. Bila ada kata-kata yang tidak baik, saya mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maka sebelum kita akhiri dengan doa dan makan bersama, alangkah baiknya kita kirim doa dulu, ya. Kita punya ibu, punya bapak yang masih ada, mudahan ibu bapak kita diberi sehat dan panjang umur, ya.
Apabila ibu bapak kita sudah tidak ada, mudah-mudahan sudah di alam kuburnya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Mungkin di antara kita yang sedang ada dalam pekerjaan, ya, sedang kerja, mudah-mudahan pekerjaannya, dalam kerjanya selalu dimudahkan dan diberkahi oleh Allah. Mungkin ada yang berbisnis jual beli, mungkin jual belinya juga mudah-mudahan dimudahkan dan diberkahi oleh Allah. Ya, anak-anak kita yang sedang sekolah, mungkin yang sedang kuliah, mungkin yang sedang meniti masa depannya, mudah-mudahan selalu dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam ini juga malam kedua. Malam pertama kita punya jamaah juga dari, yaitu saudara Bapak Arwan Selmianto. Beliau punya saudara kemarin meninggal dunia, ya. Beliau adalah dirut utama PT IVC Terminal Peti Kemas, ya. Usianya masih muda, 50 berapa? 50 lebih, 52 53 tahun beliau sakit jantung. Maka minta doa kepada para santri. Semalam malam pertama, malam ini malam kedua kita doakan. Mudah-mudahan Bapak Prestio Wasis Prabowo bin Bapak Sujito diterima iman Islamnya oleh Allah, ya. Alam kuburnya diluaskan oleh Allah. Keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran oleh Allah. Kita doakan bersama. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan radhah min riyadil jannah. Ila hadratin Nabi Mustafa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ruhi sahabati Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa ali wa ala sahbi Rasulillah ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila ruhi Bapak Prastio Wasis Prabowo bin Bapak Sujito ghafarallahu dunubahu wa satara uyubahu ghafarallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan dari Masjid Nabi Jajib wa Masjid Nabi Haji Nasr bin Haji khususan dari hajat jamaah wa ila arwahi jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum dunubahum wasra kuburahum waj'al fi kuburihim rahmatan wa la taj'al fi kuburihim adzaban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Abdul zikri balamana la
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بالأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك عن كل سادتنا سبي رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا ربنا تقبل وعزي ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هلنا وما سبحنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هدايتنا وصلة ورحمة نازلة وبركة سميلة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة عيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وعلماء ومصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغربها برها خصوصا النار من جنة بنت جيب ويوم بيجنة البنت جنة خصوصا إلى رهيب Bapak Prastio Wasis Prabowo bin Bapak Sujito khususan ila rihaza jamaah bana wa umahatina wa adadina wa jadatina wa nasususan manitamana wa bisababi Allahumma aghfir lahum warhamhum wa afihim wa bu'anhum Allahumma jiri rahmata wa maghfirata ya ahlal kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى
sertifikat. Dia nggak jeda ya? Siap, tadi udah dibahas di arah kan?